Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tentang Pancasila antara Dasein dan Dasolen. Saya Ahmad Rifai Aditama dan Saya teman saya Febrianto. Pancasila sebagai dasar negara secara Dasolen dan Dasein. Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Amanat atau nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, nilai demokrasi dengan melalui demokrasi tidak langsung adanya lembaga perwakilan. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, namun tak menghargai kepentingan pribadi dan golongan tersebut. Selain itu, nilai lain yang terkandung dalam sila ini adalah asas musyawarah mufakat dalam merumuskan sesuatu atau menyelesaikan suatu persoalan. Secara formal, penjabaran dari sila ini terdapat dalam pasal-pasal dalam UUD NKRI tahun 1945, diantaranya pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bab 2 bab 7 pasal 19 sampai 22B mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Bab 7B pasal 22E mengenai pemilihan umum. Dalam implementasinya, sila keempat ini telah terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilihan umum sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat serta adanya lembaga perwakilan DPR yang mewakili rakyat diantara dalam merumuskan berbagai kebijakan. Namun perwujudannya ini masih mengalami kelemahan di beberapa sisi, diantaranya pada aktor yang menjalankannya. Lembaga perwakilan rakyat yang ada tidak cukup representatif dalam mengemban amanah rakyat yang diwakilinya, dan justru mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, terbukti dengan adanya berbagai kasus korupsi yang menjerat anggota DPR. contohnya saja mengenai pendidikan, di mana biaya pendidikan masih menjadi momok bagi masyarakat yang kurang mampu. Adanya berbagai bantuan pendidikan yang ditawarkan pemerintah maupun swasta terkadang belum dapat diakses oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Akibatnya, masih banyak anak-anak usia sekolah di Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan dengan semestinya. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang representatif ini berangkat dari adanya pemilu yang tidak demokratis. Menjelang pemilu, calon-calon wakil rakyat ini melakukan kampanye besar-besaran, bahkan tak jarang yang melakukan money politik demi memperoleh dukungan dari rakyat. Kegiatan ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka setelah menjabat, banyak anggota DPR yang melakukan korupsi demi mengembalikan dana kampanye yang telah ia keluarkan menjelang pemilu tersebut. Selain money politik, lembaga perwakilan rakyat ini juga kurang representatif terhadap rakyat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Terbukti dengan banyaknya kebijakan yang tidak pro rakyat, namun justru menguntungkan golongan-golongan tertentu. B. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat atau nilai yang terkandung dalam sila ini adalah adanya suatu nilai keadilan dari segi sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berhak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berhak diperoleh tersebut meliputi berbagai hal, diantaranya untuk memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan yang memeluk agama, memperoleh pendidikan, serta keadilan dan persamaan di muka hukum. Nilai keadilan ini erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam pelaksanaannya, nilai ini telah ditegaskan secara jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NKRI 1945
yaitu mengenai hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat pun sudah ada. Namun demikian, pelaksanaannya belum merata atau menyeluruh hingga meliputi semua daerah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.